Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang data statistik dan kemudian penyajian data menggunakan tabel, sekarang kita akan membahas tentang yang berikutnya, yaitu tentang penyajian data berupa diagram. Nah, di dalam penyajian data berupa diagram nanti akan ada diagram batang, kemudian diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, kita masuk yang pertama dulu. Diagram batang. Nah, diagram batang itu seperti apa? Gambaran diagram batang itu seperti ini ya. Ini adalah contoh-contoh diagram batang. Gimana cara membuatnya? Kita langsung ke contoh soal saja. Nah, di sini ada soal diketahui data sebagai berikut. Nah, datanya ada seperti itu. Jenis makanan, kemudian banyak siswa atau banyak anak yang menyukainya. Ada bakso, soto, nasi goreng, mie goreng, dan sate ayam. Nah, di situ ada jumlahnya berapa siswa yang suka dengan makanan tersebut. Nah, bagaimana cara membuat diagram batang dari tabel itu? Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak terlebih dahulu. Kemudian sumbu mendatar itu nanti menyatakan jenis makanan, kemudian sumbu tegak nanti menyatakan banyaknya anaknya yang menyukai makanan tersebut berapa. Kemudian yang kedua adalah dengan membuat interval pada sumbu tegak. Jarak interval itu harus sama ya, harus konstan, tetap. Kalau jaraknya 5 ya terus 5, 5, 5 terus ke atas sampai ke atas. Kemudian yang ketiga, melengkapi diagram batang dengan judul dan keterangan pada setiap sumbunya. Nah, untuk tadi data yang tadi kita kan sudah peroleh ya jenis makanan dan banyaknya siswa yang menyukai. Nah, kita bisa menggambar diagram batangnya. Nah, kita tulis judulnya. Judulnya apa gitu kan? Judulnya adalah makanan kegemaran siswa. Jadi di sini ada diagram batang makanan kegemaran siswa. Nah, seperti ini gambar diagram batangnya. Saya kira udah paham ya. Nah, jadi di sini sumbu mendatarnya, ini sumbu mendatar itu ada jenis makanannya yaitu bakso, soto, nasi goreng, mie goreng, sate ayam. Kemudian sumbu tegaknya ini ada frekuensinya, jumlah siswa yang menyukai. Nah, di sini jangan lupa kalau membuat interval sama ya. Jadi dari sini ke sini 10, ini ke sini jaraknya 10, 10 terus sampai ke atas. Jangan lupa ya. Tidak boleh di sini 0, 10, 15, kemudian 20, 25 gitu nggak boleh ya. Harus konstan. Kalau dari sini ke sini 10 ya sini ke sini juga 10 dan seterusnya. Nah, tinggal kita buat yang suka bakso berapa, 60, berarti nanti diagramnya sampai di sini adalah 60, kemudian 10 dan 20 dan seterusnya gitu ya. Saya kira udah jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di situ tulis jenis makanan, jangan lupa judulnya. Kemudian di sini adalah banyak siswanya. Nah, kemudian kita lanjut ke diagram garis. Nah, diagram garis itu gambaran diagram garis itu seperti apa? Contoh-contoh diagram garis bisa dilihat seperti ini atau bisa seperti ini gitu. Jadi bentuknya garis memang. Nah, kita langsung ke soal. Di situ ada soal contoh diketahui data keuntungan Koperasi Sukamaju. Nah, keuntungannya adalah sebagai berikut. Jadi keuntungannya itu dalam ribuan ya, itu 400 berarti artinya 400.000. Bulan Januari 400.000, Februari dan seterusnya sampai Juni. Nah, kita akan membuat diagram garisnya sama sebenarnya seperti tadi, hanya tadi berupa diagram batang, kalau ini garis. Oke. Nah, kita akan gambar seperti ini ya.
Jadi Januari itu 400, Februari itu berarti di sini ya 500, Maret di sini 550. Jadi ini kan di sini juga jaraknya sama 100 100 100 100 gitu ya. Jadi di sini jaraknya sama semuanya. Kemudian buat titik, nanti titik-titik itu kita hubungkan dengan garis seperti itu. Kita lanjutkan. Oh ya, beri judul. Ini adalah nama bulan, yang sana adalah keuntungan dalam ribuan rupiah. Kita lanjut, yang ketiga ada diagram lingkaran. Nah, di sini agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, karena untuk membuat diagram lingkaran itu kita membutuhkan proses lagi untuk membuat diagramnya. Nah, diagram lingkaran contohnya seperti ini. Nah, nanti gambarnya itu kalian bisa menggunakan jangka dan busur derajat. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini diketahui data peminatan terhadap mata pelajaran dari 48 anak. Nah, ternyata yang suka matematika ada 8, suka bahasa Indonesia ada 22, dan seterusnya sampai fisika. Nah, kita akan membuat diagram lingkaran. Sebelum kita membuat gambarnya seperti apa, karena lingkaran itu bisa diukurnya itu dengan sudut, maka kita cari matematika itu nanti kira-kira besarnya berapa sudutnya, kemudian bahasa Indonesia berapa sudutnya, biologi juga sama, fisika juga sama. Jadi kita konversikan dulu ke bentuk derajat. Nah, caranya bagaimana? Nah, jadi caranya itu untuk matematika ya. Matematika tadi kan diketahui ada 8 anak. Jumlah totalnya ada 48 ya, tinggal 8 dibagi 48 kali 360. Karena besar satu putaran lingkaran itu ada 360 derajat. Nah, menghasilkan sudut 60 derajat. Begitu juga untuk mapel yang lain. Misalnya bahasa Indonesia tadi diketahui ada 22, berarti 22 per 48 kali 360. Diperoleh 165 derajat. Kemudian biologi juga sama seperti itu. Kemudian fisika juga sama. Cara menghitungnya bisa ya. Misalnya fisika 4 per 48 kali 360 berarti 360 derajat. Kalian bagi dulu dengan 48. Hasilnya tinggal dikalikan dengan 6. Nah, seperti itu. Nah, kita udah dapat sudut-sudutnya, berarti nanti tinggal kita gambar dengan busur derajat. Nah, kita gambar seperti ini. Nah, mau diberi keterangan persen juga boleh, tidak juga tidak apa-apa karena tidak diminta. Nah, di situ berarti diagramnya adalah peminatan siswa terhadap mata pelajaran, di mana matematika itu ya gambarnya segitu gitu, segitu bagian gitu. Dari sini kan bisa terlihat, oh berarti yang paling besar menyukai suatu mata pelajaran itu berarti bahasa Indonesia, kan kelihatan dia bagiannya paling besar ya tidak. Nah, paling sedikit siapa? Fisika gitu kan. Nah, dengan diagram ini jadi kelihatan banget gitu loh data-datanya. Oke, semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat buat kalian. Jangan lupa ketika ada kesulitan, tanyakan di WA Group, tidak usah ragu-ragu ya. Jangan lupa tugasnya itu ada di buku pendamping halaman 53 nomor 1, 2, dan 4. Oke. Nah, silakan nanti dikerjakan. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.